Mohon maaf, Prof, suaranya Masih termute. Oh, masih demi. Ya, oke. Yes, selamat siang. Sudah kumpul semua ini, Mbak. Sampai sebentar ya, Tak. Masih kurang beberapa, Prof. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kita ya di rumah masing-masing. Oke, jadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi. Jadi Prof. Budi sudah menyampaikan mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. Ini terkait dengan metodologi penelitian pendidikan IPA, di mana nanti endingnya adalah Bapak Ibu harus menyusun proposal ya, menyusun proposal dan dipresentasikan ya, nanti dipresentasikan secara bergiliran mulai dari ya, kalau di RPS itu ya mulai pertemuan minggu depan begitu sampai pertemuan terakhir gitu ya. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu harus sudah punya draft proposal ya, artinya punya draft proposal yang nanti siap dipresentasikan ya, siap dipresentasikan mulai pertemuan mendatang. Ini pertemuan ke-9 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atau mungkin mulai pertemuan 11 enggak apa-apa ya, pertemuan 11. Jadi pertemuan hari ini dengan besok mungkin kita masih diskusi ya, terkait dengan proposal. Dari Prof. Budi sudah Bapak Ibu sudah bisa menyusun bab 1 dan bab 2 ya, bab 1 dan bab 2. Bab 1 tentang latar belakang rencana penelitiannya, kemudian bab 2 tentang tinjauan pustakanya yang diakhiri dengan kerangka berpikirnya. Mungkin kalau ada hipotesis juga dituliskan di situ. Kemudian saya akan melanjutkan ke bab 3 ya, kajian tentang bab 3 atau tentang metode penelitiannya, Begitu ya kira-kira ya, kalau nggak salah ya, kalau informasi Prof. Budi begitu. Ya, nanti kita diskusi. Itu di bab 3 dari proposal penelitian itu adalah metode penelitian ya, terkait dengan metode penelitian. Saya berbicara secara praktis saja Bapak Ibu ya, secara praktis saja. Secara praktis, tidak terlalu teoritis ya, tidak terlalu teoritis. Dalam metode penelitian di bab 3 ini
di bab 3 ini nanti akan dimulai dari Bapak Ibu akan mengungkapkan apa jenis penelitiannya, ya, apa jenis penelitian yang akan dilakukan, ya, akan dilakukan untuk penelitian tesisnya itu, jenis penelitiannya. Bapak Ibu, sebagian besar penelitian di S2 Pendidikan Sains itu adalah penelitian pengembangan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu mungkin punya jenis penelitian yang lain tergantung kepada pembimbingnya masing-masing, ya, pembimbingnya masing-masing. Jadi kalau saya amati ya sebagian besar, hampir 95% lebih itu adalah penelitian pengembangan. Artinya nanti Bapak Ibu harus mengembangkan, karena S2 itu kan pengembangan, ya, pengembangan. Nanti kalau S3 itu adalah penemuan suatu ilmu yang baru. Nah, dalam penelitian pengembangan itu nanti Bapak Ibu mengembangkan suatu perangkat pembelajaran yang mengacu ke model tertentu, ya, model pembelajaran tertentu. Misalnya Bapak Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran untuk model pembelajaran inquiry terbimbing misalnya, atau mungkin model pengembangan model pembelajaran LC5E misalnya, atau LC7E, atau mungkin model PJBL atau mungkin PBL dan sebagainya, ya. Jadi itu sebagian besar sampai saat ini itu yang merupakan ciri khas dari penelitian di S2 Pendidikan Sains. Beberapa ada yang lain, misalnya penelitian tentang miskonsepsi, ya. Jadi kalau bimbingannya Prof. Yono biasanya terkait dengan miskonsepsi. Jadi pengembangannya adalah pengembangan model untuk mengatasi miskonsepsi suatu pembelajaran, ya. Kemudian ada lagi mungkin penelitian yang jenis lain nanti biasanya di Pak Eko, ya, karena terkait dengan fisika bumi, ya, mungkin ada model penelitian yang lain, ya, yang lain. Tapi sebagian besar adalah penelitian pengembangan, ya. Artinya Bapak Ibu ini punya rancangan mengembangkan suatu perangkat pembelajaran mengacu ke model tertentu untuk tujuan tertentu, misalnya untuk meningkatkan penguasaan konsep atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis, atau mungkin meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, atau mungkin meningkatkan literasi sains, gitu, ya. Literasi sains, atau mungkin atau mungkin meningkatkan keterampilan generik sains dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah gambaran penelitian di prodi pendidikan S2 Magister S2 Pendidikan Sains. Sehingga jenis penelitiannya tentu penelitian pengembangan, ya Bapak Ibu. Jadi jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan atau developmental research, ya, atau riset. Nah, untuk penelitian pengembangan ini Bapak Ibu harus menggunakan model pengembangan tertentu. Jadi apa model pengembangan yang akan diacu atau digunakan di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang nanti akan diterapkan di sekolah atau pada siswa untuk mencapai tadi, ya, tujuan-tujuan tadi. Model pengembangan yang sering digunakan adalah ada tiga, ya, ada tiga ini, ya, yang kalau saya amati, ya, walaupun model itu banyak sekali, ya. Nanti Bapak Ibu boleh juga menggunakan model yang lain, ya, yang nomor 5 dan lain-lain itu, ya. Jadi biasanya pertama adalah model 4D atau 4D model dari Tyagarajan. 4D itu adalah 4D, ya. Jadi dimulai dari define, kemudian design, lalu develop dan disseminate, ya, disseminate. Jadi mendefinisikan, merancang, kemudian mengembangkan, lalu mendesiminasikan, ya, menerapkan. Jadi yang pertama adalah model 4D, ya, 4D.
Yang kedua ada juga yang menggunakan model Dick and Carey. Dick and Carey ya, Dick and Carey. Kemudian yang sekarang agak banyak itu ya research and development ya, research and development. Dan sangat jarang sekali orang menggunakan model CAM ya, model CAM. Jadi model CAM. Ya, jadi itu beberapa model pengembangan yang digunakan di dalam penelitian untuk tesis di prodi S2 Pendidikan Sains. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan barangkali. Sebelum kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berlatar belakang dari S1 Pendidikan tentu tidak asing lagi ya, tidak asing lagi, nanti tinggal mengelaborasi saja. Jadi mungkin kalau di S1 itu hanya mengembangkan satu perangkat saja, tapi kalau di S2 ini perangkatnya lengkap Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus mengembangkan perangkat lengkap mulai dari buku ajar siswa, kemudian lembar kegiatan siswa, kemudian apa ini? Jadi buku ajar, lembar kegiatan siswa, kemudian lembar penilaian. Jadi ketiganya harus lengkap ya, dikembangkan kalau di penelitian S2 ini. Kalau di S1 sudah lengkap ya berarti nanti saya kira tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, monggo silakan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Saya Faradila. Untuk di S2 ini apakah diperbolehkan untuk mengembangkan media pembelajaran, Pak? Sama nanti kan di media pembelajaran biasanya ditunjang dengan modul gitu. Itu apakah boleh seperti itu? Iya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, selain Faradila, ada pertanyaan lagi barangkali? Mbak Faradila tadi mengembangkan apa? Media pembelajaran. Media pembelajaran. Iya, Pak, media pembelajaran. Media pembelajaran untuk apa? Misalnya untuk apa? Medianya berupa apa? Medianya berupa media pembelajaran virtual reality, Pak. Virtual reality, ya. Iya. Virtual reality nanti kan diajarkan ya, akan diterapkan di kelas. Menggunakan model apa? Menerapkannya. Apakah kooperatif? Kan harus mengajarkan tuh ya, kan harus mengajarkan. Itu pakai kendaraan apa? Model kooperatif atau model inquiry atau model apa begitu? Iya, sepertinya yang cocok itu kemarin saya terpikir untuk pakai inquiry atau problem based learning, Pak, karena ada praktikumnya kan pasti. Oke. Nah ya. Jadi dalam penelitian pengembangan itu yang dikembangkan lengkap ya, yang dikembangkan lengkap. Jadi
Tadi saya katakan ada lengkap, jadi ada buku ajarnya, kemudian ada LKM LKS-nya, ada lembar penilaiannya gitu ya, penilaiannya. Nah, termasuk di dalamnya mungkin ada medianya. Kalau tadi Mbak Faradila ada medianya, berarti media termasuk di dalam perangkat pembelajarannya, ya, perangkat pembelajarannya. Berarti masuk di dalam perangkatnya itu nanti Faradila. Tetapi kan tetap menggunakan model apa untuk penerapan media tadi gitu ya, media tadi. Jadi mungkin nanti judulnya barangkali ya apa ini? Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model inquiry yang apa tadi? Yang didukung dengan media apa tadi gitu ya, media apa tadi? Nah, untuk meningkatkan apa? Keterampilan berpikir kritis atau kreatif atau penguasaan konsep atau yang lain. Begitu ya, Bapak Ridila. Jadi medianya itu sebagai bagian dari perangkat yang dikembangkan ya, perangkat yang dikembangkan. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, nanti untuk mengembangkan itu kan ada model sendiri ya, kan ada model khusus ya Mbak Faridila. Ada ADDIE, ada Asure, barang itu ya. Ya. Nah, kalau seperti itu yang digunakan tetap model yang pengembangan perangkatnya ini atau model pengembangan untuk yang seperti ADDIE tadi itu, Pak? Ya, jadi kalau secara keseluruhan rumahnya itu pakai model ini ya. Model ini nanti di dalamnya mungkin ada apa nih? Ada subnya begitu khusus untuk pengembangan medianya menggunakan itu gitu ya. Pak. Ini rumah besarnya ini ya, rumah besarnya itu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, itu adalah bagian pertama ya di dalam proposal ya, dalam proposal di tesisnya. Itu jenis penelitian ya, jenis penelitiannya. Jadi kalau S2 adalah penelitian pengembangan ya, penelitian pengembangan. Kemudian setelah itu adalah tempat dan waktu penelitian ya. Saya kira Bapak Ibu tidak asing lagi. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu menyebutkan lokasi pengambilan datanya di mana ya, mungkin di SMA mana atau di SMP mana begitu disebutkan. Kemudian waktunya itu kapan ya, waktunya kapan. Nah, Bapak Ibu pada penelitian pengembangan ini itu nanti ada 2 uji coba yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Itu adalah uji coba terbatas. Yang kedua adalah uji coba luas ya. Jadi ada uji coba terbatas dan uji coba luas. Jadi perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan tadi, yang telah divalidasi tentunya oleh pakar, itu nanti dicoba dulu secara terbatas, itu minimal di 1 kelas ya. 1 kelas di sekolah tertentu. Ya. Minimal 1 kelas. Nanti mungkin ada pembimbing juga yang menghendaki 2 kelas gitu ya. Menghendaki 2 kelas. Tapi secara umum biasanya hanya 1 sekolahan ya, 1 sekolahan. Biasanya hanya untuk 1 sekolahan. Jadi ambil 1 kelas, diterapkan media perangkat pembelajarannya tadi. Kemudian dari hasil uji coba terbatas itu Bapak Ibu akan memperoleh masukan ya, kira-kira apa yang perlu direvisi dari perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan itu. Ya, jadi itu dari uji coba terbatas. Kemudian setelah direvisi dari apa? Dari hasil uji coba terbatas itu nanti baru diterapkan di uji coba luas ya. Uji coba luas itu
diterapkan pada minimal 2 kelas ya, 2 kelas. 2 kelas pada umumnya di sekolah yang sama ya. Jadi tuntutan dari Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu dosen itu masih di kelas sekolah yang sama ya, sekolah yang sama. Ya, kecuali kalau S3 memang di sekolah yang berbeda ya, sekolah yang berbeda. Ya, jadi uji coba terbatasnya di 1 kelas, kemudian uji coba luasnya minimal di 2 kelas ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Selamat siang Pak Suyatno. Ya, oke. Silakan. Izin bertanya. Ya. Terkait uji terbatas tadi, yang diujikan itu instrumennya aja berupa soal atau seluruhnya, Bapak? Siapa Mulai ini? dari perangkatnya. Ini Mbak Rofiatul, ya. Ya, gimana? Sama ini, Bapak. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait pengembangan. Gimana Mbak Rofiatul? Yang mana yang ditanyakan? Silakan. Yang tadi itu terkait uji terbatas, itu yang diujikan hanya instrumennya aja sebagai studi awal kayak soalnya aja atau keseluruhan perangkatnya. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait asesmennya, Pak. Jika nanti judulnya kita itu adalah pengembangan model terintegrasi asesmen. Nah, itu instrumen penilaiannya kita buat sama seperti kayak umumnya atau kita lakukan modifikasi sesuai dengan yang kita mau lakukan, Mbak. Kayak meaningful assessment-nya gitu. Oke. Terima kasih. Mbak Rofiatul ini dulu dari mana? Dari S1-nya di mana Mbak Rofiatul? Ya, terima kasih. Dari mana Mbak Rofiatul? Dari UNESA atau dari? Nggih, dari UNESA, Pak. Jurusan Asalnya apa? Probolinggo. Jurusan? Fisika. Oh, jurusan fisika. Ya. Nggih. Bapak Ibu sekalian, untuk menunjang Untuk menunjang latar belakang ya, untuk memperkuat latar belakang di bab 1, memang Bapak Ibu ini kan harus melakukan penelitian pendahuluan ya, penelitian pendahuluan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ingin meneliti mengenai keterampilan berpikir kritis gitu, kan melakukan ngetes dulu ya, melakukan uji terhadap sampel di sekolah tertentu bagaimana keterampilan berpikir kritisnya, khususnya sekolah yang mau dipakai sebagai uji coba ya untuk penelitian tadi. Dan nanti hasilnya itu untuk memperkuat latar belakangnya ya, bahwa mungkin keterampilan berpikir kritis siswa di SMA apa itu masih tergolong rendah gitu ya, misalnya untuk indikator A, indikator B, indikator C masih tergolong rendah sehingga perlu ditingkatkan menggunakan model pembelajaran perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan ya. Nah, itu tadi untuk penelitian pendahuluan ya, penelitian pendahuluan yang digunakan untuk memperkuat kenapa judul penelitian itu diambil dan akan dilakukan ya. Ya, mungkin karena masih rendah keterampilan prosesnya, masih rendah keterampilan berpikir kritisnya, masih rendah keterampilan berpikir kreatifnya, atau mungkin masih rendah literasi sainsnya dan sebagainya. Itu dengan cara memberikan tes ya, tes kepada sampel siswa di sekolah yang akan kita lakukan uji coba, atau mungkin di sekolah yang berbeda. Kemudian kalau perangkat itu sudah lengkap ya, perangkatnya sudah lengkap, sudah divalidasi oleh pakar, maka Bapak Ibu melakukan uji coba terbatas.
uji coba terbatas termasuk bagian dari pengambilan data, Bapak Ibu ya. Pengambilan data. Jadi Bapak Ibu di uji coba terbatas ini, kalau pengembangan perangkat pembelajaran dengan model tertentu, ya Bapak Ibu harus mengajar ya. Maksudnya harus terjadi proses pembelajaran di situ ya. Proses pembelajaran di kelas itu dengan menggunakan model yang kita acu, dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan, kemudian Bapak Ibu memperoleh hasilnya ya, hasilnya ya dari hasil tesnya maupun dari hasil angketnya atau mungkin dari hasil observasi yang lain. Jadi tidak hanya sekedar memberikan tes ya, tetapi di sini terjadi proses implementasi dari model dari perangkat pembelajaran yang telah kita kembangkan ya, Begitu Mbak siapa tadi Mbak Rofiatul ya, Mbak Rofiatul. Nah, tetapi memang Bapak Ibu, agar penelitian ini objektif, maka yang sebagai guru modelnya itu bukan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi harus menggunakan guru model yang lain. Guru model yang lain yang telah Bapak Ibu latih agar memahami apa yang perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu kembangkan ya. Guru modelnya boleh guru di sekolah itu atau mungkin dari teman-teman mahasiswa yang memang berkenan untuk menjadi guru modelnya. Jadi ini tujuannya biar unsur subjektifnya tidak masuk ya, subjektifnya tidak masuk. Jadi uji coba terbatas maupun uji coba luas itu terjadi proses pembelajaran yang mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan. Ya, jadi begitu Mbak Rofiatul. Gimana? Ada yang kurang jelas? Nggih, Pak, sampun jelas, terima kasih. Nggih, ini izin konfirmasi karena oh ya. Nggih. Uji terbatas tadi tujuannya untuk memperkuat latar belakang kita untuk uji luasnya. Bukan. Yang penelitian pendahuluan itu untuk memperkuat latar belakang. Tapi kalau uji coba terbatas itu sudah mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang telah kita kembangkan. Jadi ini sudah menjadi data untuk tesis kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam tesis kita itu nanti harus ada data dari hasil uji coba terbatas dan data dari uji coba luas, begitu ya. Begitu Mbak Rofiatul, gimana? Ada yang perlu dikonfirmasi? Nggih. Untuk uji terbatas ini apa kaitannya dengan nanti sebelum dipakai untuk uji luas kita tahu bahwa perangkat kita valid, ngoten atau Bapak? Sebelum masuk uji coba terbatas, perangkat kita harus sudah divalidasi. Ya. Harus sudah divalidasi oleh pakar ya, minimal 3 orang lah biasanya ya. Bisa dari Bapak Ibu dosen di jurusan yang pernah kita kalau fisika ya di fisika begitu ya. Lalu 1 mungkin dari praktisi, itu maksudnya dari guru di lapangan ya, di lapangan tempat kita mengambil data. Nah, kebiasaan yang terjadi di prodi S2 Pendidikan Sains, nanti kalau ujian bab 1 sampai bab 3. Kecuali nanti kalau sudah ada perubahan ya, Jadi biasanya itu bab 1 sampai bab 3 ditambah data dari uji coba terbatas. Itu kebahan yang dulu ya. Nanti kalau sudah diganti oleh Pak Eko ya nanti Bapak Ibu bisa lebih cepat ya. Jadi kemarin semasa pandemi itu ada 2 model. Jadi ada yang karena kesulitan untuk mengambil data di lapangan, maka untuk ujian proposal itu hanya bab 1 sampai bab 3 ditambah perangkat yang sudah divalidasi.
Tetapi sebelum pandemi itu memang bab 1 lengkap ya, lengkap bab 1 sampai bab 6 ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu adalah data hasil uji coba terbatas, bab 5-nya pembahasan, lalu bab 6-nya kesimpulan. Jadi untuk ujian kompre istilahnya itu datanya sudah lengkap tapi untuk uji coba terbatas. Nanti kalau pas tesis ditambah dengan uji coba luas. Begitu, silakan. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, silakan. Ya, silakan. Tidak apa-apa, nih saya bicara praktis saja ya. Nggih, Bapak, biar saya juga enggak miskom nantinya pas penelitian. Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi sependengaran saya bahwa uji kompre itu harus ada uji terbatasnya, ya Pak? Ya, selama ini begitu, selama ini. Nah, pertanyaannya ini Pak, jadi sebelum uji kompre itu instrumennya berarti divaliditas sama dosen ahli tersebut, ya Pak? Iya, sudah. Sebelum karena kita sudah mengambil data di lapangan, berarti instrumennya harus sudah divalidasi ya, sudah divalidasi. Soalnya kan waktu S1 itu kan seminar proposal dulu baru validitas. Jadi kalau di S2 itu sebelum seminar proposal jadi harus divaliditas terlebih dahulu, ngoten ya, Pak? Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Jadi sebelum pandemi dan sebelum pandemi itu untuk ujian kompre atau ujian proposal itu sudah ditambah dengan data uji coba terbatas ya. Sehingga isinya makalah komprehensif itu ya seperti tesis ya, Jadi mulai bab 1 sampai bab 6 sampai kesimpulan sampai data pustaka. Tetapi datanya dari uji coba terbatas. Nanti kalau sesudah kompre, direvisi, ngambil data lagi di lapangan untuk uji coba luas, nah nanti tulis baru menjadi tesis ya. Tetapi selama pandemi itu ada kebijakan, mudah-mudahan nanti berjalan terus gitu ya. Terus artinya untuk ujian proposal atau kompre itu hanya bab 1 sampai bab 3. Tetapi ditambah perangkat yang sudah divalidasi, artinya belum mengambil data di lapangan. Begitu. Mudah-mudahan nanti artinya itu bisa dipertahankan ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih cepat untuk mengikuti ujian proposal ya, Ujian proposal baru mengambil data di lapangan, uji coba terbatas dulu, kemudian baru uji coba luas ya. Oke. Bapak, saya Indah mau bertanya. Jadi kalau di S1 mungkin pengambilan datanya kan hanya 1 kali ya. Hanya 1 kali. Jadi itu Betul, Bapak. Jadi itu dianggap sebagai uji coba terbatas ya, terbatas. Dari hasil uji coba terbatas mungkin kan mungkin ada koreksi gitu ya. Koreksi, mungkin apa ini? Tahap ini terlalu lama, mungkin bisa dipendekkan, atau mungkin tahap ini kurang waktunya, berarti ditambahkan gitu ya, sehingga itu menjadi revisi untuk perangkat yang akan diterapkan di uji coba luas. Ya, silakan Mbak Indah, Iya, mengenai ini Bapak, uji coba terbatas ini kan keterangannya minimal 1 kelas, lalu uji coba luas itu minimal 2 kelas. Nah, dulu saya waktu S1 itu pernah melakukan uji coba terbatas untuk artikel saya. Nah, waktu itu uji coba terbatasnya ini random seperti itu Pak. Jadi tidak dalam skala siswa dalam satu kelas yang sama, sekolah yang sama. Jadi uji terbatas ini dilakukan di
siswa secara acak di daerah Jawa Timur, seperti itu Bapak. Apakah untuk yang uji coba terbatas ini, yang di sini itu minimal satu kelas, itu di kelas yang sama, di sekolah yang sama, dan juga pertanyaan saya, apakah untuk uji coba terbatas dan uji coba luas ini harus di sekolah yang sama atau bisa random seperti itu Bapak? Lalu ada pertanyaan lagi Pak. Kalau dulu waktu saya S1 uji coba terbatasnya itu kan saya dulu mengembangkan perangkat asesmen tes diagnostik. Nah, itu melakukan uji terbatas tujuannya untuk mengetahui apakah perangkat tersebut benar-benar terbaca oleh siswa atau tidak. Nah, untuk yang uji terbatas saat ini, itu kan kalau saya yang belajar kemarin tentang bab 1 sama bab 2 di rumusan masalah itu ada mengenai validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Apakah di uji coba terbatas ini juga nantinya akan menjawab mengenai kepraktisan juga atau bagaimana gitu Pak? Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Memang pengambilan datanya kan melalui dua uji coba tadi ya, uji coba terbatas maupun uji coba luas. Ya, dari uji coba terbatas itu nanti juga menjawab pertanyaan tadi. Jadi menjawab pertanyaan dari apa? Dari kelayaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan ya, kelayaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Kelayaan itu meliputi validitas, kemudian apa? Kepraktisan dan apa tadi? Dan keefektifan ya, keefektifan. Ya, jadi ketiga aspek kelayaan itu terjawab di sini ya, terjawab baik di uji coba terbatas maupun di uji coba luas ya, uji coba luas. Gitu. Jadi dua-duanya menjawab itu, menjawab itu. Jadi dari uji coba terbatas itu gimana validitasnya ya, validitasnya bagaimana validitas dari perangkat pembelajaran yang telah kita kembangkan. Tentu kalau validitas itu nanti hasilnya sama ya. Artinya validitas yang dipakai di uji coba terbatas kan perangkatnya sama ya yang dipakai untuk uji coba luas ya. Sehingga untuk aspek validitas itu hanya satu kali saja ya, satu kali saja dilakukan karena dipakai di terbatas maupun luas. Tetapi untuk kepraktisan itu tentu berbeda, tentu hasilnya akan bisa berbeda ya antara uji coba terbatas maupun uji coba luas ya. Kepraktisannya ya, Kepraktisan itu kan ada 3 aspek ya. Kalau Bapak tertentu, kepraktisan itu kan dilihat dari keterlaksanaan RPP-nya. Keterlaksanaan RPP yang dikembangkan itu bagaimana? Lalu yang kedua adalah aktivitas siswanya. Bagaimana aktivitas siswanya? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kendala yang di proses pembelajaran. Itu yang merupakan kepraktisan kalau Bapak Ibu mengembangkan perangkat untuk menggunakan model itu. Jadi terlaksana RP-nya mana, aktivitas siswanya bagaimana, kemudian kendala yang dihadapi selama pembelajaran itu bagaimana. Kemudian untuk keefektifan, kalau Bapak Ibu mengembangkan perangkat untuk dengan model tertentu, itu kan tadi bisa penguasaan siswa, penguasanya bagaimana. Kalau Bapak Ibu meneliti tentang pemahaman konsep. Yang kedua bisa juga adalah keterampilan berpikir kritisnya bagaimana kalau Bapak Ibu mengukur KBK, atau keterampilan berpikir kreatifnya bagaimana kalau mengukur kreatif, atau keterampilan prosesnya bagaimana kalau Bapak Ibu mengukur
Atau literasi sainnya bagaimana kalau Bapak Ibu mengukur literasi sain ya. Itu untuk keefektifannya. Ditambah dengan respon siswa terhadap pembelajaran itu yang dijaring melalui angket. Ketiga-tiganya akan ditemukan baik di uji coba terbatas maupun uji coba luas. Begitu Mbak Indah ya. Mbak Indah tadi ya. Iya, Bapak. Ya, jadi ketiga aspek kelayaan itu akan diukur baik di uji coba terbatas maupun uji coba luas, ya, coba luas. Ya, begitu Mbak Indah. Mbak Indah. Iya, Bapak. Terima kasih. Lalu mengenai kelasnya itu Oh, boleh. sorry, kelasnya ya. Kelasnya. Oke, sebentar. Pada umumnya, kalau Bapak Ibu mengembangkan perangkat dengan model tertentu, itu dilakukan di sekolah tertentu, ya, di sekolah tertentu. Jadi katakanlah di SMA Negeri 2 atau mungkin di SMA Negeri 1, begitu. Jadi di sekolah yang sama, pada umumnya begitu, ya, di sekolah yang sama. Kalau Bapak Ibu mengembangkan perangkat dengan model tertentu, ya, misalnya dengan inquiry atau dengan FC5E atau dengan PBL dan sebagainya. Jadi di kelas, di sekolah tertentu. Jadi kalau terbatas satu kelas tinggal dipilih, kalau kelasnya ada 4 ya pilih salah satu, ya, misalnya IPA 1 atau IPA 2 atau IPA 3 gitu ya. Yang satu kelas untuk uji coba terbatas, yang kelas yang lain bisa untuk uji coba luas. Tetapi memang nanti tergantung penelitiannya, ya, penelitiannya. Kalau memang Mbak Indah menginginkan siswanya berasal dari berbagai sekolah, ya sesuai dengan topik risetnya, ya enggak apa-apa, enggak masalah, ya, tidak masalah. Tidak masalah. Nanti dikonsultasikan ke dosen pembimbingnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi kebetulan Mbak Indah tadi kan mau mengembangkan, kan bukan pengembangan perangkat untuk model, ya, tapi mengembangkan asesmen tertentu, ya, asesmen tertentu, tes diagnostik, ya, tes diagnostik. Tetapi dari pengalaman saya selama di S2 ini, penelitian semacam itu memang, ya, mungkin saya tidak terlalu mengikuti, ya. Itu belum saya jumpai, ya. Jadi nanti silakan dikonsultasikan kepada pembimbingnya, gitu ya. Jadi sebagian besar itu adalah tadi, ya, mengembangkan perangkat untuk atau dengan model tertentu. Perangkat itu ada buku, biasanya lengkap, ya, buku ajarnya, lalu LKS-nya, kemudian lembar evaluasinya, termasuk media. Kalau Bapak Ibu pengen didukung dengan media tertentu, bisa media yang sifatnya online atau media yang offline, gitu ya. Ada yang pakai pad dan sebagainya. Itu nanti masuk di pengembangan perangkatnya tadi, lalu diimplementasikan di sekolah, ya, melalui pembelajaran, kemudian memperoleh hasilnya, ya, hasilnya, sehingga bisa mengetahui kevalitannya, keefektifannya, dan kepraktisannya. Gitu. Oke. Setelah setelah tempat dan waktu, maka Bapak Ibu akan menerangkan subjek penelitiannya, ya, subjek penelitiannya. Subjek penelitiannya ini adalah apa variabel yang diteliti itu apa, gitu ya. Jadi menggambarkan variabel yang diteliti itu apa, ya. Jadi variabelnya itu apa.
Ya, biasanya kalau kita mengembangkan perangkat, ya subjeknya yaitu perangkat pembelajaran tadi ya. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan itu yang nanti akan diimplementasikan misalnya pada siswa kelas berapa di sekolah mana ya. Jadi itu yang merupakan subjek penelitiannya. Jadi hal yang diteliti di dalam penelitian ini ya. Jadi kalau pengembangan perangkat ya berarti perangkat pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model tertentu untuk apa gitu ya, untuk meningkatkan apa yang diimplementasikan pada siswa kelas berapa di sekolah mana. Nah, tadi perangkat yang dikembangkan adalah ada RPP-nya, ada buku ajar siswanya. RPP-nya tentu nanti mengacu ke model yang diaju ya. Kalau ke model kooperatif ya berarti RPP-nya sesuai dengan sintak-sintak kooperatif. Kalau apa tadi modelnya inquiry ya sesuai sintaknya inquiry. Kalau PBL ya sesuai dengan sintaknya PBL dan sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan buku ajar siswa. Buku ajarnya siswa ini ya, jadi bisa buku ajar yang offline maupun yang elektronik. Kalau ada LKS, kalau ada ditambah media, berarti Bapak Ibu menambahkan perangkat media pembelajarannya, kemudian lembar penilaian ya untuk mengetahui ketercapaian dari pembelajaran itu. Nah, ini di bagian subjek penelitiannya, ya. Kemudian setelah subjek itu adalah Bapak Ibu menjelaskan prosedur pengembangan pengembangan perangkatnya itu ya. Jadi menjelaskan prosedur pengembangannya, jadi mendeskripsikan tahap pengembangan sesuai dengan model yang diaju ya. Misalnya kalau kita menggunakan model 4D ya berarti dijelaskan mulai dari tahap ini mestinya define dulu ya. Jadi tahap define. Jadi define dulu. Pada tahap define itu apa yang dilakukan? Kemudian pada tahap desain itu apa yang dilakukan. Lalu tahap develop atau pengembangan itu yang dilakukan apa. Lalu pada tahap disseminate itu apa yang dilakukan. Itu diceritakan di bab 3, yaitu bagian prosedur pengembangan perangkat pembelajaran, perangkat penelitiannya untuk model tertentu. Biasanya kalau untuk penelitian yang di mana, yang di S2 itu tidak sampai ke tahap disseminate ya. Jadi 4D tetapi hanya sampai tahap develop saja ya. Develop saja. Kecuali kalau di S3 memang sampai ke disseminate ya, sampai diimplementasikan skala yang lebih luas. Nah, sebentar. Ini tadi, ini belum saya slideshow ya. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh bagan ya, contoh bagan. Kalau dibuat bagan begitu adalah pengembangan dengan model 4D ya, model 4D. 4D. Jadi kalau di 4D itu di tahap define itu adalah pertama analisis ujung depan dulu ya. Jadi Bapak Ibu menganalisis kurikulum ya, kurikulum yang apakah model yang Bapak Ibu kembangkan itu apakah ada di kurikulum di kurikulum kalau kimia ya pendidikan kimia di SMA atau mungkin di SMP gitu ya. Fisika juga begitu, di SMP atau di SMA, biologi juga begitu ya. Jadi dianalisis dulu kurikulumnya ya. Setelah itu adalah melakukan analisis siswanya ya, siswa yang menjadi sasaran penelitian itu misalnya usianya berapa. Kalau dilihat dari teori perkembangan kognitif ya dari Piaget misalnya ya. Apakah dia di tahap konkret ataukah di tahap yang sudah abstrak gitu ya, sudah abstrak. Kemudian setelah itu dilakukan analisis tugasnya ya, tugasnya.
tugasnya. Nah, analisis tugas itu tentu sesuai dengan KD yang ada di kurikulum, ya. KD yang ada di kurikulum. Jadi analisis KD dan indikator yang ada di kurikulum, nanti Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira tugas apa yang akan diberikan kepada siswa yang akan dituangkan di dalam perangkat pembelajaran itu. Kemudian analisis konsepnya, ya, konsepnya apa saja yang akan diajarkan. Kemudian biasanya diakhiri dengan ada peta konsepnya, ya, peta konsepnya untuk topik tertentu. Ya, jadi misalnya kalau di kimia katakanlah Bapak Ibu meneliti tentang topik hidrolisis garam, ya nanti ada peta konsep di hidrolisis garam. Kalau di fisika ya misalnya apa gitu ya, misalnya gerak gitu ya, nanti berarti ada peta konsep yang muncul di topik yang akan dikembangkan perangkatnya itu. Kemudian menentukan tujuan pembelajarannya, ya. Jadi dari indikator nanti turun di tujuan pembelajaran, yaitu merupakan dari tahap apa? Tahap define-nya. Kemudian di tahap perancangan atau desain itu nanti Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajarannya, ya. Jadi ada RPP, LKS, buku ajar, dan lembar penilaian. Kemudian menyusun instrumen penelitian, ya, instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian tentu untuk apa ini? Untuk pengambilan data, Bapak Ibu kan harus menyusun instrumen penelitiannya, ya. Misalnya kalau kita ingin tahu validitas dari perangkat yang kita kembangkan, ya kita harus menyusun instrumen validasi, ya. Lalu untuk mengamati aktivitas siswa, ya Bapak Ibu harus menyusun instrumen lembar pengamatan aktivitas siswa, ya. Lalu mungkin ada lagi lembar aktivitas keterlaksanaan RPP-nya, ya. Begitu seterusnya, itu yang namanya instrumen penelitian, ya. Nah, dari situ nanti akan muncul rancangan awal perangkat pembelajaran, ya. Rancangan awal perangkat pembelajaran itu yang dikenal sebagai draft 1, itu desain, ya, desainnya. Kemudian perangkat yang sudah kita kembangkan itu dilakukan telaah, ya, telaah. Ditelaah dulu, ya. Ditelaah dulu. Ya, kalau di S1 dulu memang ada dosen yang menelaah, ada dosen yang memvalidasi begitu ya. Ada yang menelaah, ada yang memvalidasi. Tapi kalau di S2 ini biasanya telaahnya adalah oleh pembimbing, ditelaah oleh pembimbing, ya. Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Kalau sudah oke, ya berarti setelah ditelaah menjadi draft 2. Ini di tahap pengembangan, ya, tahap pengembangan. Draft 2, nah setelah itu baru divalidasi oleh 2 orang pakar, ya, oleh 2 orang pakar ditambah dengan 1 praktisi biasanya, ya. Praktisi adalah biasanya guru model yang akan kita minta bantuan, ya, di dalam pengajaran di pengambilan data itu. Nah setelah divalidasi tentu nanti ada masukan, ya, ada masukan dari validator, lalu ada revisi 1, ya. Saya revisi 1, lalu akan menjadi draft 3, ya. Menjadi draft 3 yang sudah direvisi tadi. Nah, baru masuk di uji coba 1. Jadi setelah draftnya divalidasi, direvisi, maka dipakai untuk mengambil data uji coba terbatas. Itu namanya uji coba 1, ya. Nah, dari hasil uji coba kita lakukan analisis, ya, dianalisis datanya, dilihat validitasnya, dilihat kepraktisannya, dilihat keefektifannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, ya. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Jadi istilahnya uji coba ini atau uji coba terbatas itu sebenarnya merupakan validasi juga, tetapi validasi empiris istilahnya, ya, validasi dari lapangan. Kalau pakar tadi validasi katakanlah teoritis begitu, ya, maka kalau di lapangan itu namanya validasi empiris, ya.
Nah, dari hasil uji coba 1 itu akan muncul revisi ya. Berarti revisi 2. Jadi perangkatnya direvisi, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang masih salah gitu ya. Masih salah atau mungkin terlalu panjang atau mungkin terlalu pendek atau mungkin ada yang terlewat gitu ya. Itu diperbaiki di perangkatnya. Nanti setelah direvisi akan menjadi draft 4 ya, perangkatnya itu tadi. Nah, kalau dulu, kalau sebelum pandemi, setelah uji coba 1 itu, maka menjadi laporan komprehensif. Maksudnya itu untuk ujian proposal, ya, untuk ujian proposal, ya, ujian proposal. Ya, tetapi pada masa pandemi, ujian proposal itu cukup setelah divalidasi dan direvisi ini, maka dia langsung ke ujian proposal, ya. Setelah ujian proposal baru melakukan uji coba 1 dan uji coba 2. Nah, setelah di revisi 2, maka dilakukan uji coba luas, ya, luas tadi, uji coba 2, luas, lalu nanti memperoleh data dari lapangan, dianalisis, maka hasilnya menjadi perangkat pembelajaran yang final, yang hasilnya dilaporkan di dalam tesis kita, ya, dalam tesis program S2 ini. Nah, jadi ini model 4D, tetapi hanya sampai 3D, ya, hanya sampai 3D saja. Jadi define, design, dan develop, ya. Karena kalau disseminate itu berarti harus diterapkan di beberapa sekolah yang berbeda, ya, berbeda luas, ya. Sehingga biasanya di dalam penelitian ini hanya sampai tahap develop saja. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan model 4D, ya, model 4D. Saya kira yang dari S1 pendidikan tidak asing ya dengan model 4D ini. Kemudian ini kalau kita menggunakan model Dick and Carey, ya, Dick and Carey ini adalah tapi prinsipnya hampir sama, ya, hampir sama. Jadi kalau Dick and Carey adalah mengidentifikasi dulu tujuan-tujuan pembelajarannya, kemudian mengidentifikasi karakteristik dari siswa, lalu pengetahuan awal dari siswa itu, ya, entering behavior, jadi pengetahuan awal dari siswa sebelum dia mengikuti pembelajaran kita, kemudian kita melaksanakan analisis pembelajaran, ya. Dari analisis pembelajaran itu nanti kita bisa menuliskan, yaitu adalah tujuan, ya, tujuan dari pembelajarannya, ya. Perform objektif, ya, objektif adalah tujuan dari pembelajarannya, ya. Kemudian kita mengembangkan tesnya, ya, tesnya. Jadi tes yang lembar penilaian yang akan kita gunakan untuk mengetahui apakah tujuan itu sudah tercapai. Kemudian mengembangkan strategi pembelajarannya. Kemudian mengembangkan dan menyeleksi atau memilih media pembelajaran yang kita butuhkan, ya, Kemudian melaksanakan penilaian baik formatif maupun sumatif, ya. Formatif itu adalah penilaian progresnya, ya, progres penilaian sepanjang pembelajaran itu berlangsung. Kalau sumatif berarti setelah pembelajaran berlangsung, ya. Jadi ini kalau kita menggunakan model Dick and Carey. Jadi ada beberapa dosen yang istilahnya ya? Ada yang fanatik dengan 4D, ada yang fanatik dengan Dick and Carey, nanti tergantung pembimbingnya masing-masing. Tapi sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Ya, nanti kalau diuraikan ya seperti ini, ya, dari Dick and Carey tadi sebenarnya menganalisis kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ini kalau di kurikulum yang lama, lalu analisis materi, analisis siswa, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih indikator, menyusun tes, mengembangkan strategi, memilih media, menyusun perangkat, lalu divalidasi, direvisi, lalu masuk uji coba terbatas, ya. Kemudian direvisi, masuk di uji coba lapangan atau luas, direvisi maka menjadi tesisnya, ya, menjadi perangkat pembelajaran final yang dilaporkan di dalam
tesis. Ya, jadi pada intinya hampir sama ya, hampir sama. Apa yang kita lakukan selama mengembangkan perangkat pembelajaran itu. Nah, ini kalau menggunakan model R&D ya. Jadi kalau menggunakan model R&D itu ada studi pendahuluan dulu, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian uji perangkat pembelajaran ya, uji perangkat pembelajaran. Ya, ini saya ambilkan dari salah satu tesis ya. Jadi kalau di R&D pertama harus studi pustaka dulu, lalu studi lapangan ya, studi lapangan. Di lapangan itu apa yang terjadi di lapangan ya, yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan kita itu mau melakukan penelitian ini. Kemudian mendesain draft 1 perangkat pembelajaran menggunakan misalnya ini model learning cycle 5E misalnya begitu ya. Ya, setelah mendesain kemudian divalidasi ya, divalidasi oleh 2 orang, misalnya ini dosen FMIPA gitu ya, dan 1 praktisi. Praktisi itu maksudnya guru yang ada di lapangan. Biasanya ya guru model yang akan kita minta bantuan untuk mengajar selama pengambilan data ya. Kalau tidak valid ya berarti harus kembali lagi direvisi. Kalau valid maka masuk tahap berikutnya ya. Menjadi draft 2. Kemudian dari draft 2 ini apa ini? Oh, menjadi perangkat pembelajaran ya. Lalu draft 2-nya tadi siap diujikan. Lalu menuju uji coba terbatas, direvisi menjadi draft 3, uji coba luas, kemudian kalau sudah praktis dan efektif ya, kalau perangkatnya tadi sudah praktis dan efektif, maka menjadi perangkat pembelajaran yang final ya. Tapi kalau belum ya berarti harus direvisi lagi. Jadi intinya apa yang dikerjakan sebenarnya hampir sama ya. Anda menggunakan model 4D atau model Dick and Carey atau menggunakan model R&D. Ya, tetapi itu tadi ada beberapa Bapak Ibu pembimbing yang apa istilahnya, yang ya mungkin karena sudah terbiasa menggunakan model tertentu sehingga lebih menyukai ke model-model yang tertentu tadi. Ya, ini juga bentuk dari R&D ya, dari R&D. Jadi ini bagannya ya, maksudnya bagannya. Tapi di dalam bab 3 setelah bagan ini Bapak Ibu harus menjelaskan apa yang dilakukan di masing-masing bagian di dalam bagan ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan barangkali. Bapak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Tadi kan ada Suaranya siapa ini? Suaranya siapa? Devian, Bapak. Vivian. Devian. Oh, Devian ya, Devian. Devian dari fisika atau dari biologi? Dari Fisika UNESA, Bapak. Oh ya, fisika ya. Oke, gimana? Yang mau saya tanyakan tadi terkait tentang pengembangan perangkat, kan tadi ada RPP, buku ajar siswa, LKS, sama lembar penilaian. Nah, Bapak, apakah ketika kita menggunakan LEPD itu juga perlu dikembangkan? Kan biasanya dulu waktu saya penelitian S1 kan pengembangan LEPD yang digunakan untuk post-test dan pre-test itu kan sesuai dengan indikator keterampilannya. Nah, apakah di S2 juga seperti itu atau pengembangan yang bagaimana, Bapak? Terima kasih. Ya, kalau di S1 itu mungkin Bapak Ibu hanya mengembangkan 1 perangkat saja, ya 1 perangkat saja. Mungkin LKS saja, mungkin apa itu lembar evaluasi saja, atau mungkin menggunakan hanya buku ajar saja, ya. Nah, kalau di S2 itu harus lengkap. Jadi di S2 itu adalah perangkat yang dikembangkan itu lengkap. Jadi ada RPP-nya, ada buku ajarnya, ada
apa ini LKS-nya, ada lembar penilaiannya. Begitu, Mbak Devian. Apakah sama nggih, Pak? Seperti dulu S1 caranya pengembangan di lembar evaluasinya yang diteskan itu misal ambil keterampilan penalaran ilmiah, kemudian soal yang kita buat itu mengacu dengan indikator penalaran ilmiah tersebut, atau pengembangannya lebih yang bagaimana lagi Bapak yang di S2 dengan S1? Ya, jadi nanti Mbak Devian akan mengembangkan perangkat pembelajaran dengan model tertentu pada materi apa, ya, pada materi apa. Jadi materi apa? Kemarin waktu mengembangkan apa itu LKPD, apa itu namanya? Yang evaluasi yang buat. Evaluasi itu untuk topik apa? Saya topik apa? Dulu saya ambil getaran harmonis sederhana, materinya, keterampilannya itu penalaran ilmiah, Bapak. Oke, jadi misalnya Mbak Devian, berarti kan ya, jadi topiknya misalnya getaran harmonis sederhana gitu ya, harmonis sederhana, sehingga nanti Mbak Devian harus mengembangkan perangkat pembelajaran dengan mengacu model apa, karena nanti dalam pengambilan datanya harus melalui pembelajaran ya, harus melalui pembelajaran, artinya peneliti itu harus mengajar ya, harus mengajarkan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Baik, kalau mengajar berarti harus lengkap ya. RPP-nya bagaimana, buku ajarnya bagaimana, LKS-nya bagaimana, lembar penilaiannya bagaimana. Jadi keempatnya itu harus lengkap di dalam proses pembelajaran itu. Sehingga nanti pada saat mengambil data, siswa itu harus punya buku ajar tadi, jadi harus pegang buku ajarnya, harus pegang LKS-nya, ya LKS-nya. Lalu gurunya yang mengajar harus pegang, selain dua tadi harus pegang RPP-nya dan pegang apa, lembar evaluasinya, begitu. Baik Bapak, terima kasih. Nah nanti untuk apa? Untuk mengembangkan lembar evaluasinya tentu disesuaikan dengan indikator pembelajarannya ya, indikator getaran harmonis tadi ya. Jadi lembar evaluasinya, lembar tesnya tergantung apa yang Mbak Devian ingin teliti. Penguasaan konsep, kalau penguasaan konsep berarti menggunakan tes hasil belajar ya, atau tes penguasaan konsep. Kalau misalnya kita ingin mengukur keterampilan berpikir kritisnya, berarti tesnya harus tes keterampilan berpikir kritis ya, menggunakan indikator KBK ya, KBK bisa dari ENIS atau mungkin bisa dari Fasioni dan sebagainya. Kalau kita pengen tahu keterampilan berpikir kreatifnya, berarti tesnya harus tes keterampilan berpikir kreatif menggunakan indikator berpikir kreatif. Kalau kita ingin mengukur literasi sainsnya, ya berarti harus mengembangkan tes keterampilan berpikir apa tadi? Tes keterampilan literasi sains, ya sains. Kalau kita ingin tahu penalaran formalnya, gitu ya, penalaran formal, begitu harus menggunakan tes penalaran formal. Kalau ingin tahu keterampilan proses, ya menggunakan tes keterampilan proses. Begitu Mbak Devina. Devian kok Devina. Oke, Bapak, terima kasih. Ya, jadi mengembangkan tesnya itu tetap mengacu ke indikator ya, indikator sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mau mengukur apa? Kalau mengukur penguasaan konsep ya berarti tentu menggunakan indikator yang ada di kurikulum ya, di indikator pembelajaran. Tapi kalau kita mengukur kritis ya berarti menggunakan indikatornya indikator KBK ya. Indikator berpikir kritis, indikator kreatif, indikator literasi sains, atau keterampilan proses, dan sebagainya. Begitu, silakan. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Ya, jadi kalau di S1, kan S1 sifatnya kan latihan ya, latihan meneliti.
latihan meneliti. Jadi sebenarnya kalau di S1 itu mahasiswa itu belum boleh meneliti. Kalau di luar negeri itu di luar negeri itu tidak ada ya. S1 meneliti itu informasinya tidak ada. Jadi kalau di luar negeri itu hanya diberi kerja proyek, gitu ya, kerja proyek. Jadi S1 itu nggak ada, S1 publikasi itu tidak ada ya. Tapi di Indonesia itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Gitu. Kalau di S2 memang baru meneliti ya, S2, S3 begitu. Ya, jadi kalau di S2 nanti perangkat yang dikembangkan lengkap ya, lengkap. Maksudnya mulai silabus ya. Jadi kalau misalnya kita akan meneliti topik getaran harmonis ya, silabusnya bagaimana, sesuai kurikulum ya. Tentu sesuai kurikulum. Jadi silabusnya bagaimana, RPP-nya bagaimana, tadi buku ajarnya bagaimana, LKS-nya bagaimana, dan lembar evaluasinya bagaimana. Nah, silabus, RPP, buku ajar, LKS tentu disesuaikan dengan model yang kita aju ya. Kalau modelnya kooperatif ya harus sesuai dengan kooperatif. Kalau modelnya inquiry berarti harus disesuaikan dengan model inquiry gitu ya. Kalau dengan PBL ya sesuai dengan model PBL. Oke, silakan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Saya Jadi Prof. gambarannya ya. Oke, silakan. Iya, saya Dela, Prof. Mohon izin bertanya. Kebetulan rencana tesis saya terkait pengembangan model pembelajaran, Prof. Lalu untuk kelengkapan perangkat pembelajarannya itu sesuai dengan model aslinya atau sesuai dengan model yang sudah saya kembangkan? Terima kasih, Prof. Apa bedanya model aslinya sama model yang dikembangkan? Kebetulan saya mengambil model argument driven inquiry, Prof. Adi. Itu modelnya berbasis argumentasi ya, Prof. Nah, saya ingin memadukan model tersebut dengan kemampuan literasi sains. Jadi nantinya model ADI itu berbasis literasi sains, seperti itu, Prof. Nah, itu apakah perangkat pembelajarannya itu mengacu pada model aslinya ADI, sintaksnya juga sesuai dengan ADI, atau mengacu pada sintaks model pembelajaran yang saya kembangkan, seperti itu, Prof. Ya. Sintaknya sesuai dengan ADI, Mbak Dela. Jadi sintaknya sesuai dengan apa? Dengan ADI. Jadi pakai sintak asli saja. Jadi menggunakan sintak yang asli ya. Artinya tidak mengubah sintak ya. Kalau mengubah sintak nanti menjadi S3 menghasilkan model baru. Gitu. Jadi sintaknya kalau inquiry ya sesuai dengan sintak inquiry. Kemudian kalau ADI tadi berarti harus menggunakan sintak dari ADI. Cuma nanti di RPP dijelaskan di sintak ini misalnya melatihkan literasi sains indikator yang mana begitu ya di RPP ya. Biasanya nanti dijelaskan ya di RPP-nya itu. Kan ada misalnya sintak apa begitu, nanti di sebelahnya itu indikator literasi sains yang mau dilatihkan di sintak itu apa saja. Begitu Mbak Dela ya. Artinya sintaks yang digunakan tetap sesuai dengan ADI, tetapi di dalamnya disisipi indikator literasi sains, seperti itu. Iya, iya. Jadi sintaknya sesuai dengan ADI tadi, tapi nanti diberi keterangan ini untuk mengembangkan literasi sains yang indikator apa, begitu ya, indikator apa. Begitu. Untuk judulnya tetap pengembangan model ya, Prof, atau pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model ADI. Jadi perangkat pembelajaran yang dikembangkan tadi mengacu ke model tertentu gitu ya untuk melatihkan keterampilan
apa tadi? Bukan Literasi. keterampilan ya, meningkat apa? Untuk melatihkan literasi sains gitu ya, atau meningkatkan literasi sains. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Begitu ya Bapak Ibu, artinya modelnya tetap sintaknya tetap sesuai dengan sintak aslinya. Cuma nanti pada RPP diberi penjelasan atau diberi kolom sendiri di sebelahnya begitu. Untuk menunjukkan di sintak itu akan dilatihkan indikator yang mana dari literasi sains atau dari keterampilan berpikir kritis atau mungkin dari kreatif atau mungkin dari keterampilan proses dan lain-lainnya ya, sehingga nanti biasanya itu diperlukan oleh validator ya. Validator akan menilai apakah sintak itu memang sesuai untuk mengembangkan indikator tertentu. Jadi sintaknya tetap sesuai dengan aslinya ya. Artinya Bapak Ibu tidak mengembangkan model baru ya, tidak mengembangkan model baru. Nanti kalau model baru itu adalah ranahnya di S3 ya. S3 memang harus menemukan model baru walaupun dia mengintegrasikan dari beberapa model yang sudah ada ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin, Prof. Ya, silakan Mas Sapri. Oke. Saya mau bertanya terkait dengan rencana tesis saya, Prof. Di dalam mata kuliah pembelajaran terpadu, IPA terpadu, itu dijelaskan bahwa idealnya STEM, yang kebetulan STEM itu digunakan dalam rencana tesis saya, bahwa STEM yang ideal itu berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seperti IPA kalau menggunakan STEM harus berkolaborasi dengan guru prakarya dan guru matematika. Nah, untuk perangkatnya nanti bagaimana gitu? Itu kan berkolaborasi dengan 3 guru sekaligus. Apa kita yang membuat ketiga perangkat tersebut atau bagaimana? Bentar, Mas Sapri ini dari S1 Sains gitu ya? S1 Pendidikan Fisika, Prof. Oh, pendidikan fisika. Ya. Kalau terpadu berarti SMP gitu ya? SMP? Oke. SMP. SMP. SMP ya. Matematika, fisika. Tadi memadukan antara apa? Antara berdasarkan saran dari dosen dipadukan antara mata kuliah. STEM itu memang ada apa? STEM itu sains, teknologi, matematik dan engineering ya. Sebentar, STEM ya. Sains, teknologi, engineering dan matematik ya. Engineering dan matematik. Walaupun tuh ada matematiknya, tapi biasanya itu yang mengajar ya Mas Sapri sendiri. Mas Sapri sendiri. Artinya nanti Mas Sapri bisa memetakan di dalam apa? Di dalam RPP-nya, termasuk perangkat pembelajarannya. Kira-kira unsur teknologi engineering-nya itu apa yang akan dilatihkan ya di situ ya. Engineering-nya apa? Kan dia harus melakukan rekayasa ya. Membuat rekayasa tertentu. Kemudian matematik ya, kan pasti ada unsur matematik ya kalau fisika ya. Matematik itu
Artinya nggak harus teori matematika begitu, nggak apa-apa Mas Alfian. Artinya kalau memang di dalam pembelajaran itu ada unsur-unsur yang harus menghitung menggunakan matematika, ya berarti itu kan bisa diajarkan oleh Mas Sapri sendiri ya, atau guru fisika istilahnya ya, guru fisika. Tidak harus menghadirkan orang matematika. Nanti tambah repot ya, tambah repot. Artinya ya rancangannya jadi ada bagian tertentu yang untuk melatihkan matematikanya, melatihkan engineering-nya gitu ya. Kalau ada sains, kalau sains kan dari fisikanya ya, sains, STEM ya, teknologinya dan engineering-nya. Jadi artinya tidak harus menghadirkan orang prakarya dan orang matematika, Mas Abdi. Gimana? Masih bingung? Oke, seumpama nanti ada keterpaduan seperti itu, misalnya ada kolaborasi antar mata guru mapel yang lain, gitu. Apakah bisa nanti diajukan di tesis, Prof? Apakah tidak kesulitan kalau misalnya harus berkolaborasi dengan guru tadi? Sebenarnya kesulitan, Prof. Soalnya aja dirancang saja, artinya ada keterampilan-keterampilan yang memang melatihkan hitungan ya. Hitungan itu berarti kan matematiknya ya. Ada matematiknya. Kemudian ada unsur teknologi yang diberikan. Teknologinya kan tidak harus mulu-mulu ya, Mas Sapri ya. Teknologinya harus mulu-mulu. Jadi mungkin ada engineering-nya. Jadi kalau di kimia itu misalnya ada termokimia gitu ya. Termokimia itu kan memang ada persamaan-persamaan termokimia yang dipecahkan dengan matematika ya. Nah, di situ sudah melatihkan matematiknya. Kemudian kalau engineering-nya biasanya membuat katakanlah kalorimeter sederhana ya. Jadi di siswanya tadi diajarkan membuat kalorimeter sederhana, itu sudah termasuk engineering gitu ya. Merekayasa sehingga bisa untuk mengukur kalor gitu ya. Jadi nanti silakan di Mas Sapri membuat apa itu ya, rekayasa, contoh-contoh rekayasa yang sesuai dengan topik yang akan diteliti ya. Teliti artinya tidak harus menghadirkan orang prakarya. Prakarya. Jadi begitu, kalau ada fisika pasti ada matematik ya. Nah, di matematik itu berarti sudah melatihkan matematikanya. Kemudian nanti kalau rekayasa coba cari di internet, mungkin ada ada produk-produk tertentu yang memang merupakan implementasi dari topik tertentu di dalam fisika ya. Yang bisa yang bisa dikerjakan oleh siswa ya, dikerjakan siswa berarti kan sebagai engineering-nya ya, engineering-nya. Begitu biasanya. Jadi enggak perlu harus kolaborasi. Nanti tambahan ya. Bisa dilakukan sendiri walaupun STEM ya, walaupun STEM. Ya, begitu kira-kira. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, saya lanjutkan. Pada saat uji coba terbatas maupun uji coba luas, itu desain uji cobanya ini biasanya menggunakan one group, pretest, post-test, design ya. Jadi one group, pretest, post-test, design di sini ini adalah desain untuk uji coba perangkat pembelajarannya ya. Bukan desain penelitian ya. Penelitiannya tetap merupakan penelitian pengembangan, tetapi desain untuk uji cobanya menggunakan one group, pretest, post-test, design. Jadi kalau kita lihat di metode penelitian, memang one group, pretest, post-test, design merupakan rancangan penelitian sendiri ya.
Ya, ini termasuk salah satu rancangan penelitian pra-eksperimen ya. Tapi di dalam pengembangan model ini digunakan sebagai desain untuk menguji coba perangkat. Jadi biasanya adalah nanti ada O1 itu adalah O1 lalu diberi perlakuan atau X lalu menghasilkan apa O2 ya. Jadi O1 itu adalah uji awal, biasanya sebelum kita mengajarkan atau sebelum kita melakukan uji coba terbatas atau uji coba luas, itu kan siswanya di pretest dulu ya. Pretest dulu, kemudian baru diberi perlakuan yaitu perangkat pembelajaran, diimplementasi perangkat pembelajaran dengan model tertentu, kemudian diberi uji akhir atau post test ya. Sehingga nanti kita bisa menganalisis bagaimana ketuntasan dari siswa kita itu tadi yang menjadi apa? Yang diteliti, termasuk mungkin kenaikannya ya, kenaikan dari pretest ke post testnya itu. Adakah peningkatannya ya? Apakah ada peningkatan penguasaan konsepnya? Apakah ada peningkatan KBK-nya? Apakah ada peningkatan literasi sainsnya dan sebagainya? Ya, jadi ini desain untuk uji coba perangkat pembelajarannya. Ya, jadi misalnya ya ini ada contoh nih ya, contoh mahasiswa yang mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan model inquiry terbimbing yang berbasis STEM ya, seperti yang disampaikan Mas Sabri tadi. Jadi inquiry berbasis STEM, berarti ada inquiry yang nanti di sintaknya itu dipadu dengan apa? Dengan STEM ya. Jadi ada bagian sainsnya, ada bagian teknologinya, ada engineering-nya, dan ada matematiknya. Oke. Kemudian setelah itu tadi, setelah bagian uraian tentang pengembangan perangkat pembelajaran, nanti Bapak Ibu mengungkapkan apa variabel penelitiannya ya. Variabel penelitiannya itu apa? Apa yang variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian atau yang diteliti ya, yang diteliti. Di dalam penelitian pengembangan yang diteliti ada 3 tadi ya. 3 tadi yang memang 3 itu merupakan indikator kelayakan dari perangkat yang kita kembangkan ya. Itu adalah validitas, kepraktisan, dan keefektifan ya. Jadi perangkat yang layak digunakan tentu harus memenuhi 3 persyaratan ini ya. Ini yang dinyatakan oleh Niven ya. Jadi harus valid, praktis, dan efektif ya. Nah, dalam penelitian pengembangan tadi variabel validitas perangkat ya, validitas perangkat. Jadi semua perangkat tadi harus divalidasi, baik RPP-nya, baik buku ajar siswanya, baik LKS-nya maupun lembar penilaiannya ya. Meliputi validitas konstruknya dan validitas apa? Isinya ya, isinya. Jadi isinya tentunya dari kontennya ya, kontennya itu apakah sudah valid sesuai dengan tujuan dari peneliti, kemudian juga konstruknya ya, konstruk dari perangkatnya itu. Jadi konstruknya. Jadi apakah perangkat itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai ya, tujuan yang akan dituju ya. Itu adalah validitas dari apa? Konstruknya. Kemudian yang kedua, variabel kepraktisan. Kepraktisan perangkat ya. Kepraktisan itu yang diteliti adalah keterlaksanaan sintak-sintak di dalam RPP itu. Jadi pada saat guru model mengajarkan apakah sintak-sintak yang ada, sintak-sintak model yang kita acu itu terlaksana dengan baik ya. Itu adalah keterlaksanaan dari RPP. Itu merupakan salah satu bagian dari variabel kepraktisan.
Lalu yang berikutnya adalah aktivitas siswanya, ya. Bagaimana aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran? Itu juga merupakan variabel dari kepraktisan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kendala dalam proses pembelajaran. Ya. Secara informal ya, kelihatannya disepakati bahwa variabel kepraktisan itu datanya diperoleh pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi pada saat pembelajaran itu berlangsung, itu datanya masuk di data kepraktisan. Jadi seperti keterangan RPP itu berarti kan datanya diambil dari pengamatan observer terhadap proses pembelajaran, ya. Aktivitas siswa juga begitu, dia diperoleh melalui pengamatan observer selama proses pembelajaran. Kendala dalam proses pembelajaran juga diamati oleh observer selama proses pembelajaran, ya. Jadi semua data yang diperoleh pada saat proses pembelajaran itu dimasukkan di dalam kepraktisan. Kemudian untuk keefektifan itu datanya diperoleh setelah proses pembelajaran, yaitu meliputi penguasaan konsep misalnya, ya. Kalau Anda Bapak Ibu meneliti tentang penguasaan konsep yang diperoleh lewat tes, ya, tes penguasaan konsep kan diperolehnya setelah pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran baru dites, ya. Untuk mengetahui penguasaan konsepnya ya pakai tes penguasaan konsep. Kalau mengetahui keterampilan berpikir kritisnya ya pakai tes keterampilan berpikir kritis. Kemudian ini sebentar. Ini mestinya berpikir kritis, kemudian kemampuan berpikir kreatif nih satunya, ya. Jadi misalnya ini untuk contoh, ya. Kalau Anda Bapak Ibu meneliti tentang berpikir kreatif, ya berarti nanti ada tes berpikir kreatif yang diberikan setelah pembelajaran berlangsung. Atau mungkin mengukur literasi sains tadi, ya, maka juga akan diperoleh setelah proses pembelajaran menggunakan tes tertentu. Oke. Kemudian respon siswa. Respon siswa ini diperoleh melalui angket. Angket juga diberikan setelah proses pembelajaran berlangsung, ya. Jadi itu saya kira tentang variabel di dalam penelitian pengembangan, ya, pengembangan khususnya dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi ada validitas, kemudian kepraktisan dan keefektifan. Jadi semua ini nanti yang harus Bapak Ibu peroleh selama uji coba terbatas maupun uji coba luas, ya. Saya kira kalau untuk validitas hanya sekali, ya, hanya sekali dilakukan, tapi nanti dipakai di terbatas maupun di luas. Tapi kepraktisan dan keefektifan pada saat uji coba terbatas tentu diperoleh dengan diperoleh melalui waktu yang berbeda, ya. Jadi uji coba terbatas akan memperoleh kepraktisan dan keefektifan sendiri. Nanti luasnya juga memperoleh kepraktisan dan keefektifan sendiri karena memang siswa yang diajarkan jumlahnya berbeda, ya. Kalau terbatas hanya satu kelas, kalau luas lebih dari satu kelas. Dan kelasnya berbeda, ya, kelasnya berbeda. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Sebentar. Mohon maaf, kuliah ini berapa SKS, ya? 2, Bapak.
Oh 2 ya. Berarti udah melampaui jam ini ya. Oke. Oke. 3 SKS, Prof. Mohon maaf, Tiga Bapak. 3 apa 2? 3 SKS, Prof. 3 Bapak. Oh 3 Mohon ya. maaf. 3 150. Oke, silakan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ya, saya bicara praktis ya, Bapak Ibu. Saya bicara praktis. Maksudnya nanti biar Bapak Ibu punya gambaran tentang proposal yang akan yang akan dikerjakan selama penelitian tesisnya ya, tesisnya. Jadi nanti kalau pengembangan perangkat pembelajaran mengacu ke model tertentu, maka semua variabel ini harus Bapak Ibu peroleh ya, Bapak Ibu peroleh ya. Jadi validitas perangkat pembelajaran itu yang mulai dari RPP-nya, nanti validitasnya berapa, bagaimana, kemudian buku ajarnya bagaimana, kemudian LKS-nya bagaimana, dan lembar penilaiannya bagaimana ya. Jadi masing-masing nanti akan diperoleh validitasnya. Tetapi biasanya validitas itu hanya satu saja ya. Tapi sebenarnya di instrumen validasi yang Bapak Ibu mintakan kepada validator itu ada 2 itu ya. Jadi ada konstruknya dan isinya. Jadi secara konten apakah tidak ada kesalahan dan sudah sesuai. Kemudian kalau secara konstruk itu maksudnya apakah sesuai dengan tujuannya ya, tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuan kita ingin mengukur literasi sains, apakah perangkat ini sesuai untuk ke sana ya, itu adalah konstruknya ya, konstruknya. Jadi kesesuaian dengan tujuan yang akan kita harapkan ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon izin bertanya, Prof. Ya, silakan Mbak Kartika. Silakan. Ya. Ini saya permasalahan dengan Pak Pri sebetulnya, Prof. Jadi ini ada keterpaduan antara IPA terpadu dengan matematika ya, Prof. Jadi saya juga berbasis pendekatan share, jadi 2 mata pelajaran jadi 1. Nah, ini Mbak Kartika ini apa? Background-nya apa? saya Biologi. fisika murni, Prof. Oh, fisika murni ya, fisika murni. Ya, gimana fisika murni? Iya. Mungkin mohon pencerahan, Prof. Nanti ini untuk RPP saya bagaimana? Apakah saya hanya memasukkan IPA-nya saja tanpa matematika? Kemudian ya saya mengambil materinya kan materi awal ya, Prof. Untuk kelas 7 itu objek IPA dan pengamatannya, tetapi terkhusus di konsep pengukuran sebetulnya, di konsep pengukuran saja. Nah, total saya lihat itu di silabus harusnya ada 6 kali tatap muka, Prof. Tetapi karena saya hanya mengambil konsep pengukuran, apakah yang saya rancang untuk pengembangan RPP-nya itu hanya sesuai dengan konsep pengukuran saja, ataukah full untuk objek IPA dan pengamatan? Jadi untuk 6 kali tatap muka itu saya rancang semuanya, Prof. Terima kasih. Itu, Prof. Itu saja, Prof. Oke, terima kasih. RPP yang dikembangkan sesuai dengan yang mau diteliti, Bu Kartika. Yang mau diteliti. Jadi kalau tadi totalnya ada berapa? Ada 6 pertemuan. Ya nanti dia kalau bagian dari pengukuran itu berapa pertemuan gitu ya. Jadi yang dikembangkan cuma itu saja ya. Yang RPP-nya adalah RPP sesuai dengan yang kita mau teliti. Apa tadi? Yang mau diteliti tentang konsep pengukuran gitu ya? Ya, hanya konsep pengukuran saja. Tetapi jadi nanti kira-kira berapa pertemuan kalau konsep pengukuran? Sekitar 4 pertemuan, Prof. Ya, sudah cukup itu ya. yang dua saya abaikan ya, Prof. Ya, sudah cukup.
Nggak cukup. Ya, minimal 2 kali lah pertemuan itu, minimal 2 kali. Siap, matur nuwun. Oke, jadi nggak perlu harus semuanya, nggak perlu harus semuanya. Jadi RPP-nya sesuai dengan yang kita teliti. Termasuk nanti buku ajarnya juga yang sesuai dengan yang kita teliti. LKS-nya juga begitu, lembar penilaiannya juga seperti itu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan matematika tadi bagaimana ya, Prof ya? Matematika gimana? Apa? Kenapa harus pakai harus memasukkan matematika? Gimana? Ya, karena kan kalau saya lihat itu di matematika itu kan ada di awal itu ada konsep bilangan ya yang diajarkan gitu. Jadi perkalian dengan menggunakan pangkat dan segala macam. Nah, sementara kan di awal itu apa kita kan bicaranya tentang konversi ya, Prof ya. Jadi konversi ya. Ya, konversi pengukuran itu. Nah, kalau semua itu diajarkan di IPA, saya rasa enggak cukup sehingga harus kolaborasi gitu, Prof. Nah, maksud saya ini pengembangannya itu ini integrasi yaitu supaya ya berkaitan dengan misalnya kalau yang pangkat-pangkat itu semua diajarkan di matematika sehingga kalau di fisika itu tinggal aplikasinya saja seperti itu. Oke, sebentar. Di pengukuran itu apakah ada pangkat-pangkat tadi di pengukuran? Ya, misalkan kan kita bicara 1 megameter gitu ya, Prof ya. Terus kemudian kemudian dikonversi. Maksudnya kalau kita mengajar pengukuran apa sudah itu termasuk juga materi tadi? Termasuk, Prof. Ya, termasuk di besaran pokok, kemudian masuknya besaran pokok, besaran turunan, kemudian satuan baku dan tidak baku. Di dalamnya itu ya di dalamnya ada konversi satuan. Begitu, Prof. Ya berarti Ibu yang mengajarkan. Apa terlalu banyak atau gimana? Nggak nutut biasanya, Prof. Kalau di lapangan itu terus terang itu apa ya? Memang berat ketika kan JP-nya itu juga nggak banyak ya, Prof ya gitu. Terus kalau bicara latihan soal, terus kemudian kita menjelaskan, kemudian memberi latihan soal. Nah itu kalau nggak dipadu dengan matematika agak berat, Prof. Karena juga kalau fisika itu kalau nggak dikasih latihan kan agak mati kutu ya anak-anak itu, Prof. Sebentar, maksudnya kalau di materi pengukuran, apakah itu memang harus dialokasikan di materi pengukuran? Waktunya. Masuknya sih di materi awal memang, Prof. Di materi pengukuran. Materi awal yang terlepas dari pengukuran. Yang terlepas dari pengukuran, ada penyelidikan. Enggak, maksudnya apakah terlepas dari materi pengukuran atau materi sendiri? Oh, materi sendiri, Prof. Oh, kalau materi sendiri ya berarti artinya Ibu bisa menambahi di luar penelitian, Diajari sendiri, tapi sebelum penelitian berlangsung, gitu, Bu. Maksudnya kan tujuannya biar nanti waktu masuk di materi, waktu diteliti dia udah lancar kan gitu ya. Oke. Bisa ditambah sendiri, tapi di luar rencana risetnya, di luarnya. Jadi seperti tambahan gitu ya, Prof ya. Artinya diajar tapi di luar penelitian, Tapi kalau Ibu mengajarkan kan bisa toh mestinya. Bisa ya? Bisa sih, Prof. Bisa. Hanya masalah waktu sebetulnya. Tapi di luar waktu risetnya, di luar penelitiannya. Sehingga tidak mengganggu risetnya, Kalau ada teman matematika bersedia mengajar ya enggak apa-apa. Disuruh mengajar. Tapi ini kan mestinya tanggung jawabnya guru fisika ya. Iya sih, Prof. Ya, maksudnya itu kan merupakan pengetahuan awal yang memang nanti sangat diperlukan di kegiatan di penelitiannya Ibu toh ya. Kalau dia tidak menguasai nanti kan di penelitiannya nggak lancar kan gitu ya. Betul. Makanya diberi pembelajaran tapi di luar penelitian, Tidak termasuk dalam penelitian pengukuran tadi. Tidak termasuk di RPP pengukuran ya.
Oh iya ya ya. Jadi ya di luar itu ya Prof ya berarti. Ya, di luar. RPP tersebut ya. Seperti pretest pun kan juga di luar. Nanti kalau di dalam enggak nutup waktunya ya. Pretest, post-test itu boleh di luar ya. Pretestnya di luar. Ya. Di luar pembelajaran, karena kalau di dalam nanti enggak nutup waktunya banyak kan ya. Iya, di luar RPP pokoknya ya Prof ya. Di luar RPP. Ya. Baik. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ya, itu kasusnya sama kalau misalnya kita meneliti di suatu topik tertentu, ya, sementara siswanya itu membutuhkan bekal pengetahuan tertentu, ya. Dan pengetahuan tadi belum diajarkan di sekolah, maka si peneliti itu harus memberikan pembelajaran di luar itu, ya, di luar itu agar siswanya tadi pada saat mengikuti kegiatan penelitian itu tidak menghadapi kendala, ya, kendala. Itu juga sering dilakukan, ya, sering dilakukan. Jadi diajarkan di luar kelas, ya, di luar penelitiannya. Jadi misalkan kalau di kimia itu ada yang ingin meneliti tentang ikatan kimia, ya, ikatan kimia. Sementara siswanya belum memperoleh tentang struktur atom, gitu ya, struktur atom. Padahal penelitiannya segera dilaksanakan, ya, berarti si guru tadi, si peneliti itu ya wajib mengajari dulu tentang struktur atom, tapi di luar risetnya, ya, di luar risetnya, karena kalau struktur atomnya tidak bagus atau belum kenal sama sekali, nanti dia akan kesulitan pada saat mengikuti kegiatan penelitian, dan itu akan berpengaruh terhadap hasil penelitiannya. Ya, begitu. Itu apa istilahnya, ya, teknis-teknis yang seringkali harus dilakukan oleh peneliti, ya, peneliti di dalam kegiatan risetnya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang kita diskusikan, ya, pada siang hari ini, ya, siang hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan minggu depan. Nanti berarti mulai sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mencoba untuk apa ini, untuk melengkapi, ya, proposalnya, sehingga nanti pada pertemuan ke-10 harapannya sudah mulai untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih sama-sama. Mohon izin lab dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum.